Hari ini pertemuan kita akan diisi Mas Okza. Nanti Mas Okza akan kenalan sendiri ya. Di deck-nya juga udah ada lengkap perkenalannya terkait dengan Python di data pipeline. Kalau gitu langsung aja Mas Okza, aku serahin kelas pertemuan hari ini ke Mas Okza ya Mas. Mangga tuh Mas. Oke, siap. Ya. Oke, izin nyalain ini dulu. Terus kita share screen ini. Oke, udah bisa kelihatan screen-nya? Mas Gun, boleh confirm? Yes, Oke, kelihatan Mas. mantap. Sebentar. Oke, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih udah berkenan join di sini di sesi kedua ya. Ketiga ya kalau sekarang ya. Itu Betul. kita masuk ke ya bisa dibilang mungkin project lah ya, project kedua gitu. Kita ambil topik pipeline dengan Python gitu. Nah, oke, bisa kita langsung mulai aja. Jadi sebelum itu perkenalan diri dulu. Saya Okza, base-nya di Bali sekarang. eh, Saat ini jadi tukang kuli data di Dana Indonesia. Terus kemudian juga di samping itu juga ada volunteer experience, apa namanya, kegiatan volunteer sebagai community lead di Data Engineering Indonesia. Ini salah satu komunitas online sebenarnya. Jadi kita eh, banyak ngebahas tentang data engineering. Kemudian juga kalau mau nanti connect di LinkedIn juga boleh, monggo banget gitu. Ada linknya. Dan ini juga slide-nya nanti ada di apa namanya, di DE kita, jadi bisa dilihat juga di situ. Nah, terus kalau eh, masalah hal kesukaan, makanan kesukaan, pastinya ayam goreng, eh, nasi goreng, sama ya ini tiga lah, salah salah tiga dari sekian eh, favorite food. Satunya lagi Taichan gitu. Terus kalau ngomongin game, mungkin teman-teman ada yang main Dota, bisa nanti mabar gitu. Terus ini satu lagi game grinding, sebenarnya game apa namanya, untuk farming lah gitu. Cuman game gabut aja gitu. Itu aja mungkin. Terus habis itu ya, hari ini kita bahas apa sih? Jadi kita bahas ada beberapa hal, mulai dari definisi, karakteristiknya kayak gimana dari sebuah data pipeline, kemudian prinsipnya apa aja. Terus kita mungkin sering dengar ada namanya ETL dan ELT gitu ya. Kemudian ada sesi demo, nanti saya apa namanya, coba share script yang udah saya buat dengan Python. Terus kemudian ada sneak peek. Nah, ini nanti ada sesuatu yang di luar dari topik, apa ya, kayak apa hal yang berikutnya yang kita bisa lakuin gitu setelah topik ini. Terus kemudian ada what's next. Ini juga mirip, nyambung sebenarnya sama yang sebelumnya. Cuman kalau sebelumnya ini sneak peek lebih ke demo juga, dikasih lihat seperti apa penerapannya gitu ya. Terus yang terakhir yang kemarin udah sempat aku infoin juga, ada kuis gitu ya. Terus tentunya ada rewards-nya nanti uh, buat teman-teman yang apa namanya, yang top 3 lah ya gitu, yang menang. Itu aja. Mungkin kita pertama mulai dari definisi nih. Nah, sebenarnya kalau ngomongin definisi, data pipeline itu sebenarnya adalah sekumpulan proses yang, kalau kita ngomongin data itu sendiri ya, data itu kan pasti dia bisa berperan sebagai input gitu. Kita menerima sebuah input entah dari mana itu gitu. Kemudian kita ngelakuin sesuatu gitu. Mungkin ngelakuin, mungkin juga enggak. Makanya ini di sini nanti ada nama ETL dan ELT gitu ya. Jadi di tengah-tengah dari data setelah masuk itu kita bisa ngelakuin perubahan di situ ataupun enggak juga. Serta kita terakhir masukin ke sebuah tempat yang lain gitu. Misal kalau di dunia nyata ya sebuah pipa gitu. Kita mengalirkan data dari kiri ke kanan misalnya. Nah, itu kan anggaplah yang bagian kiri itu adalah inputnya gitu. Kita masukin dari sebuah sumber lain gitu. Terus kemudian kita keluarkan dia ke sumber yang baru kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau di dunia nyata gitu. Makanya dinamakannya pipeline gitu. Cuman karena di konteksnya data, berarti kita yang informasi yang kita bawa masuk dan keluar itu adalah data gitu. Sebenarnya seperti itu kurang lebih untuk definisinya. Jadi nggak perlu dibawa bingung gitu ya. Ah, ini data pipeline apa lagi gitu. Gitu. Terus lanjut karakteristik, ya seperti yang sebelumnya dari definisi, mirip-mirip. Eh, yang pertama, kalau karakteristik dia tentunya punya satu input atau lebih gitu. Yang kedua, bisa ada proses di tengah-tengahnya.
bisa ada bisa enggak seperti tadi yang saya bilang. Terus habis itu biasanya ini acyclic ya, untuk dalam hal flow datanya gitu. Jadi acyclic itu adalah ya dia itu nggak balik lagi gitu setelah dia lurus, nggak muter lagi kembali ke belakang gitu. Jadi dia typically ya lurus gitu. Atau misalkan belok pun ya udah belok tapi nggak balik muter gitu, nggak membentuk sebuah lingkaran. Makanya namanya acyclic gitu. Kemudian yang terakhir bisa punya satu atau lebih output gitu, bisa diteruskan ke sumber yang baru, entah itu satu atau lebih, kurang lebih gitu. Kemudian ya ini contohnya gitu ya, kalau secara kita di domain data mungkin sering lihat juga kalau secara diagram itu kurang lebih kayak gini. Jadi dia menerima input ada 3 di sini contohnya, terus kemudian ada sebuah pekerja apa ya, sebuah bahasanya di sini ya, sebuah pipa lah ya gitu, pipa mungkin gitu, bagian dari pipa yang menerima dari input ini, terus kemudian diteruskan di proses yang kedua dan seterusnya. Ini bisa jadi ada transformasi gitu, ada perubahan sesuatu terhadap input yang masuk, atau bisa juga enggak sebenarnya gitu. Nah kemudian di N-nya ini yang terakhir baru dia dikeluarkan ke sebuah sebenarnya sebuah penyimpanan, bisa sebuah pipa yang lain juga bisa gitu, kurang lebih gitu. Nah, prinsipnya kalau menurut saya yang penting sebenarnya ada beberapa ya, tapi kalau menurut saya yang mungkin yang 3 paling penting itu adalah yang pertama idempotent. Idempotent ini apa? Jadi idempotent ini sederhananya adalah saat si pipeline ini dijalankan berkali-kali gitu ya, itu hasilnya nggak akan berubah gitu. Jadi misalnya apa namanya, ini biasanya terjadi kalau misalkan berubah ya datanya ya, itu akan cenderung membuat si data itu duplikat gitu. Biasanya nih metode-metode yang dipakai itu misal kita ketika nambahin data gitu. Nah, ada data baru kan otomatis kalau dia nggak mengikuti prinsip idempotent, otomatis data yang di output itu akan nambah sekian baris gitu sesuai dengan inputnya. Tapi kalau kita sudah menerapkan prinsip idempotent, dia mau di run beberapa kali pun hasilnya bakal sama gitu. Jadi apa namanya, mau itu di run 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu hasilnya nggak akan beda, nggak akan berubah gitu. Kecuali inputnya berubah gitu. Jadi untuk input yang sama dia akan menghasilkan output yang sama, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang kedua scalability. Scalability ini sebenarnya ngomongin tentang gimana kita bisa ngebikin data pipeline kita ini menghandle data yang sifatnya itu pastinya kan growing ya. Kalau data ya nggak mungkin dia stagnan gitu. Nah, gimana supaya pipeline kita itu bisa menghandle itu gitu. Jadi kalau di data pipeline itu kita bisa menerapkan beberapa prinsip ya, beberapa teknik lah. Biasanya yang pertama misalnya kayak kita ngebikin fetchingnya itu di batch-batch gitu. Jadi kita ketika narik data itu nariknya secara perlahan gitu, secara apa namanya, tahap per tahap. Misalnya tiap 1000 data, tiap 1000 baris. Jadi nggak langsung ditarik semuanya gitu. Nah kalau di SQL itu kita biasanya bisa pakai limit offset, atau kalau di API itu ada parameter-parameternya biasanya untuk pagination namanya gitu. Jadi kita bisa pakai prinsip itu untuk gimana supaya kita bisa ngehandle data ini kalau udah gede gimana. Atau yang kedua bisa juga dari sisi yang membuat si database-nya, atau dari sisi tim back-end-nya gitu ya. Mereka juga bisa melakukan optimize seperti indexing misalnya, atau sharding kayak gitu. Jadi database-nya dibikin dipecah-pecah sehingga ketika kita narik itu nggak langsung semuanya. Jadi per table lah gitu. Jadi per chart bahasanya, atau satu chart itu sebenarnya satu table lah bisa dibilang. Jadi satu table yang gede gitu, big table itu dipecah-pecah jadi beberapa bagian gitu, kayak gitu. Terus yang ketiga observability. Observability ini sebenarnya apa namanya, sesuai dengan namanya ya, gimana kita bisa melakukan observe gitu. Nah, observe di sini maksudnya adalah kita melihat kalau ada error, kalau misalnya ada isu, itu kita bisa langsung lihat ke situ. Kita bisa tahu errornya ada di mana, penyebab errornya apa, kapan errornya terjadi, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu itu yang penting di data pipeline, karena kita nggak bisa expect pipeline kita akan selalu berjalan mulus gitu. Nah, kalau kita bisa
tahu adanya insiden error di mana, kapan, dan errornya apa gitu. Nah itu kita kan bisa kebantu untuk bisa solve itu gitu. Ketimbang kita nebak-nebak sendiri gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah kemudian kita lanjut seperti yang tadi saya bilang ada ETL gitu ya. Nah, ETL ini apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya ini adalah salah satu pendekatan atau teknik dari sebuah data pipeline di mana ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama ekstrak. Jadi kalau ekstrak ini kita narik data dari sumber gitu ya, sesuai dengan namanya kan mengekstrak gitu ya, mengambil. Kemudian ada transform. Yang kedua, transform ini adalah kita melakukan sebuah perubahan dari data yang kita tarik tadi. Misalnya ngubah formatnya dari JSON jadi yang lain gitu ya. Misalnya kalau di API kan biasanya JSON, terus kita mungkin rubah ke format CSV kayak gitu. Kita ubah dia biar supaya bisa compatible dengan CSV misalnya. Terus habis itu ada penambahan kolom misalnya gitu. Kita dari data yang kita punya mau ada kolom baru nih untuk bisa mengenrich si datanya tadi. Terus kemudian yang ketiga, ini adalah proses load gitu ya, atau kita menaruh gitu. Kita menyimpan data itu di penyimpanan tertentu, biasanya ke data warehouse. Kurang lebih gitu. Nah, selain ETL, ini juga ada yang namanya ELT nih. Mungkin teman-teman pernah dengar atau baru dengar. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah teknik juga, tapi di sini ada proses yang bertukar gitu ya. Nah, yang bertukar itu apa? Yaitu load dengan transformnya gitu. Di sini ada proses load duluan daripada transform. Nah, jadi kalau ekstraknya tadi itu masih sama, masih narik data juga dari sumber, tapi di sini nggak ada transform di antaranya gitu, di antara dari ekstrak dan load gitu. Nah, kemudian transformnya nanti terjadi di mana? Nah, terjadinya setelah load gitu. Jadi di proses load ini kita langsung masukin aja nih ke data warehouse. Ya simpelnya kayak copy data aja gitu. Kita mau copy data dari database A ke database B. Misalnya ke MySQL ke Postgre, MySQL ke BigQuery, Postgre ke BigQuery, dan seterusnya. Nah, kemudian transformnya itu terjadi di data warehouse-nya itu tadi. Biasanya orang-orang pakai SQL gitu. Atau kalau tools yang lagi cukup populer sekarang itu ya dbt itu gitu. Kita bisa bikin sebuah table baru hanya dengan menggunakan SQL aja kayak gitu. Kayak gitu. Kita cuma select something bla 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 from something something gitu. Nah, itu langsung dibikinin table tuh sama dbt-nya kayak gitu. Jadi ini level load-nya itu bukan di pipeline-nya lagi, tapi di data warehouse-nya tadi, kayak gitu. Nah, mungkin kalau supaya lebih kebayang ada diagram juga. Jadi kalau yang atas itu yang ETL, jadi proses ekstrak, transform, dan load-nya itu terjadi di dalam sebuah orkestrator gitu. Nanti mungkin teman-teman bakal tak tunjukin orkestrator tuh kayak apa gitu ya, contohnya, tools-nya gitu. Nah, datanya itu ya bisa datang dari berbagai macam jenis, ada yang dari file system, dari sebuah file, ada yang dari Cloud SQL yang kemarin teman-teman juga sempat explore dan belajar gitu ya. Dan yang ketiga ada dari API misalnya gitu. Nah, API kita hit sebuah endpoint, kemudian dia akan mengembalikan sebuah response gitu ya. Nah, bedanya tadi kalau yang di ETL itu semua terjadi di dalam pipeline-nya. Kemudian ketika load terjadi itu dia akan ngeload ke data warehouse. Sedangkan kalau yang ELT proses extract dan load-nya aja yang di data pipeline. Untuk transformnya itu kita serahkan ke data warehouse-nya kayak gitu. Yang itu terjadi di dalam sini data warehouse gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini mungkin kebalik ya, baru sadar juga. Tapi intinya adalah proses transformnya itu terjadi di data warehouse kayak gitu. Bukan di orkestratornya lagi. Nah, ya sebelum kita masuk ke demo, sebenarnya itu aja ya. Kalau dari segi konsep, nggak kompleks juga. Nah, berhubung kita lagi rame-rame nih, kayaknya ChatGPT ya di mana-mana gitu, di LinkedIn terutama. Nah, di sini sebenarnya sebelum saya bikin demonya itu sempat nyari dataset yang bisa diakses secara publik gitu. Nah, terus ya udah saya sebenarnya ada conversation sebelumnya gitu. Ini ketika ngetik prompt give me other alternative itu sebenarnya ada conversation sebelumnya gitu. Jadi si bot ini, si AI ini udah dapat konteksnya gitu. Maksudnya apa sih yang dicari gitu ya. Nah, terus ya udah dia ngasihnya tuh beberapa list gitu.
Terus saya coba-coba aja gitu. Yang Kaggle udah pernah sih, Kaggle harus download dulu gitu. Setahu saya yang lain-lainnya harus download dulu gitu. Paling mungkin GitHub aja gitu. Cuman kayaknya GitHub bukan tempat yang biasa untuk nyari data gitu. Lebih ke lihat source code. Nah, ya udah situ nyoba Data Hub dan akhirnya saya pakai Data Hub ini yang untuk demo nanti gitu. Sebenarnya itu sih. Jadi ya mungkin di sini niatnya untuk introduce ke teman-teman bahwa kita tuh bisa mengutilize si ChatGPT ini sebenarnya untuk membantu keseharian kita. Cuman emang nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah gitu jawabannya dia. Karena pernah ada ngetik pernah ada search something, jawaban dia tuh meyakinkan banget gitu dari ChatGPT. Kayak terkesan tidak bohong gitu ya, bukan fake news. Tapi ketika dibaca lagi, kok ini kayaknya nggak make sense ya gitu. Waktu itu case-nya nyari pattern regex gitu. Kalau kita ngetik prompt-nya mungkin kurang tepat, itu kadang jawaban dari ChatGPT-nya itu nggak bener gitu. Jadi harus diubah-ubah lagi prompt-nya gitu. Kayak gitu sih. Nah, oke. Jadi kita langsung demo aja. Sebentar saya coba share ke screen yang lain. Ini. Nah, oke. Ya, jadi ini. Sebentar. Oke. Ya, jadi ini saya udah sempat bikin sebuah data pipeline sederhana dengan Python. Jadi di sini kita ada dua jenis pendekatan ya, yang tadi saya sempat jelasin, ELT dan ETL. Nah, sebelum kita ke sini, kita mulainya dari sini dulu. Nah, sorry, dari sini aja. Nah, oke. Ya, dari sini ada sebuah main method gitu ya. Kemudian dalam sini kita nge-define sebuah argumen parser gitu. Nah, argumen parser ini ya kita kalau sering ngejalanin sebuah perintah di terminal, itu kan pasti ada beberapa ada yang pakai option gini, ada yang pakai gini, ada yang pakai ini, kemudian ada yang pakai ini, gitu ya. Kemudian ini ngebantu kita untuk nge-define beberapa parameter gitu ya. Nanti bisa dibaca supaya bisa dibaca di codingan kita gitu. Ngebikin program kita itu semakin fleksibel. Nah, habis itu kita cek dari sini ya, kita ngecek kalau tipenya ELT dia akan menjalankan yang ini, kalau dia tipenya kalau tipenya ETL dia ngejalanin yang MySQL to CSV, kalau yang ELT dia ngejalanin Data Hub to BigQuery kayak gitu. Nah, kita masuk ke sini. Ya sebenarnya ini namanya belum diganti ya. Sebenarnya ini harusnya MySQL to BigQuery, kemarin udah ganti penerapannya cuman lupa di kelasnya. Nah, kalau kita ngelihat ke kelas ini kan dia nge-inherit ya, atau dia itu merupakan bukan child class juga ya. Dia tuh kalau di sini kita pakainya interface gitu ya. Nah, interface ini diimplement dengan kelas yang kita buat namanya MySQL to CSV. Nah, interface itu namanya saya bikinnya generic pipeline gitu ya. Jadi di sini isinya cuman metode-metode aja gitu, metode yang nggak ada implementasinya karena interface gitu. Interface metode-metode abstrak sebenarnya. Jadi kalau di Python tinggal gini aja. Jadi ada extract, transform, habis itu load, habis itu ada juga run gitu ya. Ngerun semuanya sebenarnya, ngerun 3 metode ini. Kayak gitu. Nah, kenapa saya bikin interface? Supaya kelas-kelas yang kita bikin dan menerapkan si interface itu nanti mereka setidaknya harus punya function-function yang tadi gitu. Jadi ibaratnya kita terapkan kontrak di awal gitu. Ketika kita mau bikin sebuah kelas yang menerapkan ini, maka kita harus punya metode-metode ini gitu. Di punya kita supaya nanti seragam semua gitu ya. Bagi kalau nanti misalnya ketika kerja kolaborasi dengan orang lain, supaya nanti mereka itu punya standar yang sama dengan kita kayak gitu. Makanya di sini saya pakai interface gitu ya, sekalian memperkenalkan juga ke teman-teman seperti itu. Nah, di sini kita ada nge-define beberapa parameter awal ya di bagian init atau constructor kalau di Python. Jadi ada table ID-nya berapa, project ID-nya apa, dan kredensial ini untuk nyimpan service account-nya Google gitu ya. Supaya nanti bisa berinteraksi dengan layanan Google seperti BigQuery, GCS,
kemudian Cloud SQL dan lain-lain gitu. Tanpa kita harus login manual karena sudah sistem yang akan mengautentikasinya gitu. Kemudian ada ekstrak juga. Di sini ekstrak sebenarnya saya cuma narik dari dari table employee, kemudian habis itu langsung di return aja data frame-nya gitu. Jadi ini disimpan ke data frame. Ini merupakan metode dari Pandas gitu ya. Jadi langsung aja di return. Kemudian di transform ini saya ngelakuin beberapa perubahan ya. Di sini ada ngegabungin first name dan last name, disimpan ke full name gitu ya. Ini untuk nge-concat string, jadi string dari first name itu akan di-concat sama last name gitu ya. Terus kemudian ini saya ngebikin kolom baru namanya umur. Umur itu didapat dari tanggal hari ini dikurangin dengan tanggal lahir, kemudian dibagi dengan 365 dan dibulatkan itu sebenarnya. Terus kemudian ini untuk nge-convert untuk nge-convert jadi string gitu karena awalnya dia itu merupakan date, dan kalau kita pakai functionnya yang Pandas to BigQuery gitu ya, itu nanti ada error di situ. Itu aja sebenarnya. Terus kemudian di load-nya itu saya nulis ke to GBQ ya, to Google BigQuery gitu dari data frame yang udah di return tadi. Gitu. Harusnya ini aja. Nah, gitu. Dengan beberapa parameter. Pertama nih destination table itu tujuannya kemana, mau nulis kemana, sebagai table apa namanya. Kemudian project ID. Teman-teman juga kemarin ada project ID-nya ya, DE kita gitu. Nah ini project ID-nya diisi dengan itu. Terus kemudian if exists, kalau dia tabelnya ada sebelumnya itu bakal diapain. Kalau saya pakainya replace. Jadi ya kita ibaratnya ngelakuin ngehapus yang sebelumnya terus masukin lagi gitu ya untuk di kasus ini. Walaupun itu sebenarnya bukan pendekatan yang bagus kalau tabelnya besar gitu ya. Cuman ini for the sake of demo, jadi ya saya pakainya replace. Terus kemudian yang terakhir ada kredensialnya atau service account tadi gitu. Nah, semua function ini dijalaninnya itu di function run ini. Jadi kita ngambil dari URL ini. URL-nya ini bisa diakses online. Teman-teman nanti bisa ngakses online. Untuk ngaksesnya itu ada di nanti saya kasih tahu. Terus kemudian ada juga ini untuk logging aja, untuk ngasih tahu oh dia lagi ekstrak data ini gitu. Habis itu ada transform dan di situ load. Udah kayak gitu sebenarnya. Untuk yang ETL itu kayak gitu prosesnya. Kemudian kita lanjut ke ELT tadi ya. Nah, di ELT ini juga ada sama ini isinya konstruktor sebenarnya sama. Terus habis itu mungkin langsung keran aja biar dapat flow-nya. Kita ngambilnya dari data hub tadi ya, yang seperti saya mention di slide sebelumnya yang ChatGPT itu pakai data hub, dan ini filenya itu online, URL-nya ini online, jadi kita nggak perlu download ke laptop dulu baru kita bisa kita bisa masukin datanya gitu ya, masukin ketika kita jalanin si program gitu ya. Nah, habis itu ya karena kita pakai ELT, jadi kita dari ekstrak langsung load gitu. Nah, transformnya itu nggak dimasukin ke sini sih karena ini udah di luar dari pipeline gitu. Jadi bisa aja kita langsung ke BigQuery-nya bikin script transform terus nanti dibikin schedule di sana, itu juga bisa kayak gitu nantinya. Gitu. Nah, untuk ekstraknya itu mirip-mirip lah. Kita sebenarnya ini copy dari sini. Ini kodenya udah disediakan sama mereka. Kalau kita mau menerapkan di Pandas itu gimana caranya gitu ya. Terus habis itu ini untuk dapetin package-nya, nanti ini tinggal .resource aja untuk dapetin si datanya itu. Jadi kalau dia tipenya tabular, maka dia tentunya bisa dibaca dengan format CSV gitu ya. Terus habis itu setelah bisa dibaca dengan CSV ya udah kita return datanya gitu. Nah, habis itu ditransform nggak ada gitu ya karena kita nggak menerapkan ETL. Jadi kita nggak ngelakuin apa-apa nih, langsung aja di return atau bahkan nggak usah ditulis gini juga bisa gitu. Nah, habis itu di load-nya itu kita
Ya, ini untuk gabung apa namanya ngebikin kolomnya dari besar ke kecil gitu ya. Jadi awalnya kolomnya itu formatnya kayak gini, misalnya apa ya, first name gitu. Nah, kita ubah jadi first name, nah, gitu. Sebenarnya fungsi yang di kolom sini untuk itu. Dia menyimpan list-list field atau kolom yang isinya itu nama yang udah dirubah ke huruf kecil. Habis itu di tengah-tengahnya yang ada spasi ini ditambahin dengan underscore. Supaya nanti bisa kompatibel di BigQuery-nya kayak gitu. Terus habis itu baru langsung ditulis aja ke BigQuery. Sama kayak tadi persis dari segi parameter yang dimasukin. Kurang lebih gitu. Nah, kalau misal mau dicoba dijalanin itu bisa. Jadi langsung gini Python injection, habis itu tipenya apa, habis itu ini kan, habis itu demo tuh ini destination-nya kemana. Jadi destination-nya ke ini nama dataset demo pipeline project, habis itu .employees, ini nama tabelnya yang employees, habis itu service account-nya pet-nya di mana gitu. Ini saya pakainya pet yang di sini gitu. Ini service account yang ada di Google Cloud-nya saya gitu. Kayak gitu. Nah, kalau mau dijalanin nanti dia akan ini dia starting dulu. Nah, habis itu saya nulis di sini sebagai loggingnya gitu. Oke, apa ini udah masuk belum ya? Oke. Nah, ini lagi proses jalan. eh Dia lagi narik datanya. Kemudian nanti bakal ditransform baru dimasukin ke BigQuery kayak gitu. Nah, udah selesai. Nah, untuk ngeceknya sebentar saya kayaknya share screen-nya yang semua aja deh. Nah, oke. Oke. Ya ini aja. Konsol. Nah, habis itu ngeceknya tinggal ke BigQuery gitu ya. BigQuery. Situ di sini projectnya. Itu baru kita buka di tadi namanya ini demo pipeline project. Nah, di sini ada table employees. Nah, di sini ada previewnya nih untuk melihat datanya gitu. Bahwasanya data kita udah masuk dan di sini kelihatan juga ini ya last modified table-nya 15 Januari 2023 hari ini jam 3 sore gitu atau jam 2 kalau di WIB. Jam 2.45 gitu ya. Sesuai dengan kita baru aja selesai nih ngerannya gitu. Kayak gitu. Nah, ini udah ini semua, udah masuk semua datanya gitu ya. Nah, untuk hal ini sebenarnya ETL ya seperti itu gitu. Kita ngelakuin narik dari sebuah sumbernya itu dari kalau di sini saya pakainya sorry. Ya, di sini pakainya itu dari ini ya, dari sebuah public dataset yang tersedia secara umum. Kalau untuk ngeceknya itu di sini dataset ini relational.fit.cview.cz. Nah, di sini ada dataset yang bisa diakses publik gitu. Misalnya kita ambil contoh satu ini ya, financial. Habis itu untuk aksesnya kayak gini caranya. Jadi tinggal masukin hostname ini bisa dimasukin di Beaver juga teman-teman kemarin yang pernah apa namanya yang sudah coba gitu ya. Tinggal masukin ini aja. Habis itu udah deh bisa nge-query situ gitu. Kayak gitu. Terus kalau saya yang tadi itu pakainya yang employee gitu. Di sini ada juga employee. Nah, ini employees kayak gitu. Nah, ini. Jadi tinggal masukin aja ini parameter-parameternya. Gitu. Jadi nggak perlu download dulu ke lokal gitu untuk bisa pakai. Seperti itu. Nah, itu untuk yang ETL. Selanjutnya yang ELT itu tinggal kita ini aja ingestion.py itu type-nya ELT. Nah, ini udah langsung auto complete. Jadi tinggal tuh habis itu demo pipeline project. Habis itu nama tabelnya fix stocks atau kalau kita ganti dengan tanggal sekarang gitu ya 2023 01.15 untuk service account-nya ada di nah ini lagi proses jalan
Oke, ini kayaknya udah selesai ya. Oke, ya. Jadi ini dia prosesnya extracting ini dari lognya, extracting dari ini. Habis itu apa namanya? Baru dia load ke sini. Setelah ekstrak langsung load gitu ya dari loggingnya gitu. Itu. Jadi dia masuk ke file ini, file ingestion.log gitu. Saya bikin file itu. Sebenarnya nggak bikin tapi udah langsung di auto create karena saya pakainya ini logging package namanya logging. Tujuannya untuk kita bisa ngasih tahu nih program kita itu jalan pada waktu tertentu itu dia ngapain aja gitu. Jadi di sini ya log tujuannya untuk kita bisa debugging, bisa buat monitoring, bisa buat ngecek lagi misalnya kalau ada something error itu errornya di mana gitu ya. Cuman ya ini logging sederhana aja gitu. Kayak gitu. Jadi ini ya udah masuk ke sini, kita bisa cek di BigQuery. Di BigQuery di sini, nah tinggal refresh aja. Tinggal buka ini, masuk ke demo pipeline. Nah, di sini. Ya, ini dia. Nih, tabelnya kebikin baru banget tanggal 15. Tanggal 15 jam 3 atau jam 2.48 gitu ya. Itu. Mungkin itu aja kalau dari demonya. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa ngapain lagi? Oh, salah. Nah, kita bisa nge-install namanya cron tab gitu ya, atau cron job. Mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, tujuannya cron job itu apa? Itu untuk nge-schedule script kita itu supaya bisa jalan secara rutin gitu ya. Nah, definisi rutin ini bisa tergantung gitu, sesuai kebutuhan. Misalnya mau jalan tiap 1 hari sekali, atau bahkan setiap 1 jam sekali, setiap 3 jam sekali, setiap 6 jam sekali gitu misalnya, atau bahkan di jam tertentu juga bisa gitu. Setiap hari di jam 1 itu bisa, atau setiap bulan tanggal 5 itu juga bisa gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, kalau di sini terutama di Unix ya gitu, entah itu Mac ataupun Linux itu bisa nginstal namanya cron tab. Jadi tinggal buka ini terminal, terus habis itu ketik cron tab -e gitu ya, -e. Nah, dia langsung bakal nge-install ini. Kita tinggal define ini aja, scriptnya kita apa aja, script yang mau kita jalanin di waktu tertentu itu apa gitu ya. Nah, kalau di sini saya pakai contohnya yang saya coba tiap menit sih. Ini untuk ngebuktiin kemarin bisa atau enggak gitu ya. Dan ternyata bisa. Tapi kalau kita mau jalanin ini per jam misalnya, itu agak lama juga nunggunya nanti gitu. Nah, kalau mau nanti ini saya coba hapus. Nah, jadi supaya program ini jalan. Jadi dia ngejalanin script yang saya udah buat Python gitu ya. Isinya cuma sederhana ngeprint aja gitu. Kemudian saya simpan ke log di sini. Namanya test cron gitu ya. Nah, habis itu saya jalaninnya tiap menit gitu. Jadi sintaks yang bintang ini. Nah, ada yang 5 ini menandakan kita mau ngerannya tiap berapa kali sih atau seberapa sering gitu ya. Nah, di sini untuk ini itu 1 menit sekali gitu. Nah, kemudian kalau udah selesai tinggal kita save aja. Nah, installing ini cron tab habis itu udah. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja karena per menit jadi relatif cepat. Jadi dia nanti bakal ngebikin satu buah file gitu ya, file log. Di sini belum muncul karena belum jalan. Nah, sebenarnya scriptnya cuma ini aja. Nanti ini bisa diganti dengan script yang teman-teman bikin gitu. Jadi misalkan kalau mau jalan yang ini tinggal diganti aja path filenya itu ke ya, nanti ada tahap gitu. Maupun ini yang MySQL nanti bisa diganti ke sini. Kayak gitu. Jadi ini cuma log file biasa aja. Nah, ini mungkin masih nunggu jalan karena belum 1 menit. Nah, sambil itu kita coba kita cek ke sini ya. Jadi untuk teman-teman supaya tahu sintaks cronnya itu udah bener atau belum, atau dia tuh artinya apa. Nah, ini bisa ke crontab.guru. Di sini kita bisa bikin bisa ngetes juga, bisa ngeliatin, oh ini kalau misalnya sintaks ini maksudnya apa sih? Oh, jadi maksudnya dia akan running di jam 4 pagi di menit ke-5 gitu. Nah, misalnya tadi yang tiap menit itu kan pakainya ini ya.
Nah, jadi dia ngerunnya at every minute gitu. Jadi dia sintaks ini itu akan dijalankan setiap menit. Jadi kalau kita next, nah ini langsung kan di 55 akan jalan, 56 jalan, sampai 58 dan terusnya gitu. Kayak gitu. Kurang lebih gitu, terus kita cek sini lagi. Nah, ini udah ada nih test-dash-cron.log ya, seperti yang tadi di cron tab kita. Isinya apa ya udah ini aja gitu. Isinya cuman kapan dia dijalankan. Ini karena baru banget kan 53, habis itu isinya apa gitu ya. Yang kita print itu apa? Ya, hello world aja gitu. Gitu sih. Jadi itu. Nah, ini jalan lagi. Baru jalan lagi. Ya, kurang lebih gitu. Kalau kita mau ngebikin si script kita itu bisa jalan otomatis gitu. Kita nggak usah ngeran manual kayak tadi gitu, kayak Python, bla 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 gitu. Kayak gitu. Kurang lebih. Kayak gitu. Waalaikumsalam. Ya, kayak gitu. Terus habis itu eh, apa namanya? Dari situ udah sih. Jadi kita balik lagi ke sini. Nah, kurang lebih kayak gitu demonya kalau menggunakan Python. Terus habis itu kita juga ada nih sneak peek ya tadi yang seperti saya bilang. Jadi di sini kita pakai Airflow. Kita bisa mengautomate semua tadi secara lebih enak, lebih powerful juga gitu ya. Terus lebih enak kalau kita ngelihat errornya, isunya di mana gitu. Itu dengan salah satu tools namanya Airflow gitu. Nah, kurang lebih gambaran si flow-nya kayak gini ya. Ini kalau di Airflow ini dinamakan dengan DAG gitu ya, atau Directed Acyclic Graph gitu. Nah, Directed Acyclic Graph ini, acyclic graph itu adalah sebenarnya sebuah bisa dibilang apa ya, sebuah konsep di computer science yang mana dia itu sesuai dengan namanya. Yang pertama kita berangkat dari graph dulu ya. Graph itu adalah sebuah struktur data yang isinya tuh node dan juga edge gitu ya, sebuah lingkaran dan juga sebuah garis. Nah, kemudian uh, terus kita berangkat ke directed. Directed ini berarti si edge tadi itu punya arah gitu ya, sesuai dengan namanya directed. Jadi si kotak ini dia punya arah. Kalau dia kotaknya nggak ada panahnya, berarti namanya graph aja. Nah, kemudian acyclic ini apa? Acyclic ini berarti dia nggak bisa muter lagi gitu. Dari start, misalnya dari start, habis itu ke extract, load, taksi, trips, data. Dia nggak bisa tuh balik ke start lagi gitu. Dia harus lanjut ke yang lain. Kayak gitu. Dia nggak bisa membentuk sebuah lingkaran yang non-stop gitu ya. Dia akan ngulang tuh nggak bisa. Dia harus ke tempat yang lain dan akan ada apa namanya state berhentinya tuh di mana gitu. Jadi kayak gitu. Namanya di AG. Nah, habis itu untuk demonya ini saya coba running ya. Jadi di sini saya minta tolong ke Docker untuk langsung jalanin Airflow-nya gitu dengan satu sintaks ini aja. Docker compose up min d. Nah, jadi tinggal satu baris ini aja tuh langsung Airflow-nya udah up gitu. Dengan semua service-service yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Oke, oke, kita masih nunggu. Oke, ini masih belum karena belum selesai juga. Oh, sorry. Wah, ini masih lama nih. Healthy. Wah, kenapa ini? Matikan, terus buat nyalain lagi. Oke, kayaknya aman. Hmm, Need apa ini? Dokter.
init running. Wah, kenapa ini? Wah, sepertinya ada something nih di kontainernya ini. Oke, jadi ya udahlah. Ya nanti paling saya kasih tahu secara asinkronus ya si Airflow ini seperti apa. Ini mau pada selesai nih. Oh, sorry. Tumben lama dia. Oh, exit ya. Walah. Oke, oke. Oke, kita coba cek dulu ke sini. Oh, sorry. Sini. Apakah bisa? Wah, nggak bisa. Wah, sepertinya bermasalah nih. Oke deh. KPS health starting. Oke. Nah, sip. Oke. Ya, jadi di sini ada Airflow ya. Ini nggak akan saya bahas detail. Jadi cuman pengenalan aja untuk sneak peek ya. Jadi di sini ada namanya DAG tadi yang seperti saya bilang. Satu DAG itu sebenarnya kita bisa bilang satu data pipeline gitu. Jadi misalnya ini ya, ada sebuah data pipeline isinya ini cuma satu task aja gitu. Jadi satu node ini kalau di graph di Airflow namanya satu task gitu. Nah, kita lihat yang kalau saya bikin itu namanya ini ingest taxi trip. Nah, gitu. Dia masih jalan sampai sekarang gitu. Ini bahkan belum selesai sih karena narik datanya dari awal banget dari 2021. Ya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga tadi yang graf yang saya tunjukin. Jadi ada start, habis itu ada ini extract load taxi trip, situ ada ini lagi 3 tax, terus ada 3 tax masuk ke sini. Habis itu ada nyabang lagi, nyabang, ada end gitu. Jadi ini ya satu data pipeline gitu sebenarnya. Tujuannya adalah sebenarnya memasukkan data parquet dari taxi trips yang punyanya NYC ke BigQuery gitu. Sorry, ke BigQuery atau ke Postgre gitu, lupa saya. Gitu. Jadi sorry, ke Postgre ada operatornya, ke Postgre gitu. Nah, ada butuh beberapa step ini gitu untuk bisa menyelesaikan memindahkan data itu gitu. Ya sebenarnya ini tergantung pendekatan yang teman-teman pakai. Nah, kita langsung bisa lihat code-nya nih di sini nih, code gitu. Nah, langsung kelihatan nih kode kita yang dipakai untuk mendefine sebuah data pipeline ini itu di sini gitu. Ini kodenya gitu ya. Itu terus kemudian kalau kita ada error gitu misalnya. Errornya misal di ini kebetulan nggak ada ya. Misal kita mau ngeliat lognya ini, tagsnya ini aja, ekstrak gitu. Kita pengen tahu di ekstrak ini ada ngapain sih dia gitu. Ya udah kita tinggal log aja ini, ketik log kan masuk ke sini, langsung langsung ini dia ngelakuin fetching gitu ya. Dia fetch NYC taxi trip pada pada tahun 2021 bulan 11. Habis itu ini pandas data frame gitu ya, dibaca pandasnya isinya ini gitu. Kolom-kolomnya ada ini, tipe datanya seperti ini gitu. Terus kemudian ya udah dari situ dilanjutin ke ke task berikutnya gitu. Jadi habis itu kalau saya di sini pakainya ELT tadi ya, sorry lupa ngasih tahu. Jadi kalau saya pendekatannya di sini pakai ELT. Jadi saya langsung masukin ke Postgres, Kalau dari kodenya mungkin bisa kelihatan juga. Ya ini di fetch and load ini saya masukinnya ke Postgres gitu. Itu. Jadi di Postgres itu yang nanti saya baru ngapa-ngapainnya gitu di situ. Kurang lebih kayak gitu kalau dari sneak peek. Oke, jadi kita balik lagi ke tadi. Nah, sneak peeknya seperti itu. Jadi Airflow merupakan sebuah orchestrator tools ya. Salah satunya tujuannya untuk kita bisa mengautomate sesuatu, entah itu data pipelining, kita masukin data dari sumber A ke target B dan seterusnya. Atau juga mengautomate task-task yang sifatnya remeh pun juga bisa. Misal kita minta tolong tiap jam 9 pagi ingetin aku buat makan gitu. Itu aja pun bisa gitu dengan Airflow gitu. Ntar suruh kirim ke email gitu misalnya, atau kirim ke media-media yang lain gitu misalnya. Itu juga bisa.
Jadi nggak harus sifatnya melakukan pemindahan data gitu, itu nggak harus gitu. Kayak gitu. Bahkan kalau di tempat saya sekarang itu penggunaannya udah berbagai macam ya, maksudnya nggak hanya untuk mindahin data, tapi juga untuk ngirim report gitu, ngirim report ke tim lain, ke grup apa namanya, grup WA lah ya. Kalau di kita pakainya beda lagi sosmednya, sorry, aplikasi untuk chatnya gitu. Tapi ya bisa dibilang kayak grup WA lah. Di grup WA itu ada bot gitu ya. Bot itu yang kita manfaatin buat ngirim pesan secara recurrent gitu, secara berulang-ulang gitu. Misal tiap jam sekali, tiap 3 jam sekali gitu. Dan itu bukan memindahin data sebenarnya, karena cuma narik data terus dikirim aja gitu, dikirim ke chat gitu, nggak dimasukin kemana-mana kayak gitu sih. Ya ini sneak peek-nya. Terus ya ini tadi kita pakai Airflow, teman-teman bisa cek dokumentasi di sini. Ini ya, sorry, ini Airflow. Apache Airflow adalah sebuah tools yang dibikin oleh community, tujuannya untuk schedule, monitor tadi. Habis itu ya untuk kita ngebikin sebuah workflow gitu intinya. Gitu. Nanti teman-teman bisa baca-baca dan kepo-kepo. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan pun nggak usah sungkan gitu ya untuk ke grup gitu, ke grup DE kita kayak gitu. Jadi biar teman-teman nggak stres sendiri lah gitu, nggak bingung sendiri ini apa nih, ini apa gitu ya. Lebih gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, terus nextnya apa nih setelah tadi kita belajar data pipeline, ETL, ELT gitu ya. Terus ngebelajar gimana cara nge-schedule sebuah script untuk bisa jalan tiap waktu tertentu. Nextnya apa nih? Nah, sebenarnya lanjut tadi yang saya bilang ke sneak peek, teman-teman bisa belajar namanya orchestration tools. Tapi nggak hanya Airflow aja yang bisa memprovide itu. Ada namanya Mage, ada yang nama Dexter, Luigi, sama Prefect gitu. Cuman kalau dari saya sih belum pernah sih nyoba. Kalau di level production belum pernah sama sekali, tapi di level ya cuman coba-coba gitu ya. Belajar itu yang Mage ini sih yang pernahnya gitu. Sisanya belum pernah gitu. Nah, teman-teman bisa nanti coba-coba gitu. Cuman kalau saya lihat dan berdasarkan pengalaman juga, itu mereka dari sebuah tim ya, tim data engineer itu mereka lebih prefer pakai Airflow karena komunitinya tuh udah gede banget gitu. Terus integrasinya juga udah banyak ke berbagai sumber data dan juga data target gitu. Misalnya ke BigQuery bisa, ke Redshift bisa, kayak gitu. Ke Postgre, ke MySQL tuh udah ada operator gitu, atau operator ini sebenarnya lebih ke sebuah script program yang udah dibungkus sedemikian rupa sehingga memudahkan kita untuk pakai itu aja gitu, pakai itu secara berulang-ulang gitu. Kita nggak harus bikin script kita sendiri untuk masukin data ke Postgre gitu, udah disediakan sama si Airflow-nya kayak gitu kurang lebih. Nah, terus teman-teman juga mungkin yang masih kepo nih atau yang baru banget ke Python itu bisa juga cek roadmap Python, itu di linknya dari sini, roadmap.sh. Itu bisa diikutin juga gimana caranya supaya bisa jadi seorang Python gitu ya, Pythonista apa ya bahasanya, Pythonic, ya, pokoknya orang-orang yang fasih di Python gitu. Terus habis itu, nah seperti yang saya bilang ada quiz ya, kita teman-teman mungkin bisa disiapkan laptopnya atau gadgetnya apapun lah gitu, karena kita mau jawab-jawab pertanyaan nih gitu, tapi pertanyaannya sih relatively ringan gitu ya gitu. Sebentar, coba saya ini dulu, share screen-nya saya pindahin sebentar. Kuisnya ada di, nah ini. Oke, share screen. Oke. Nah, oke ya, teman-teman bisa akses ke sini, join myquiz.com. Jadi ini, sorry. Oke. Share-nya, nah ini copy link aja deh. Ke Zoom-nya, ke chat ya, tak kirim ke sini. Sorry, ini malah meeting. Nah, oke, dah. Ini teman-teman bisa join ke sini. Nanti seperti yang sudah saya bilang juga, untuk pemenangnya ya paling nggak 3 orang ya gitu. Insya Allah ada pemenangnya 3 orang. Itu ya nanti dapat hadiah lah gitu. Nanti saya hubungin lagi atau teman-teman bisa hubungin saya sih. Semoga pakai nama asli ya supaya nanti saya hubunginnya gampang gitu. Kalau nama-nama nickname di game gitu atau nama malam, nama pagi gitu, nama-nama
nama panggung, nah itu agak susah juga nih. Kalau pakai nama-nama kayak gitu nanti teman-teman bisa hubungin saya aja dengan ngasih buktinya ya kalau teman-teman menang gitu di kompetisi. Kompetisi lagi di kuis ini gitu. Oke, ini teman ada berapa ya totalnya? Sorry, 34. Oke. Oke, masih banyak nih. Oh ya, terkait hadiahnya ya. Hadiahnya ini sebenarnya udah di-mention sama Mas Saiful juga, yaitu berupa saldo dana gitu ya. Jadi teman-teman yang udah punya eh, aman berarti gitu ya. Nanti tinggal eh, apa namanya kasih tahu nomor HP yang dipakai aja gitu. Kalau misalnya belum punya, silahkan dipunyai dulu alias diinstal. Jadi gitu. eh Ya nanti kalau udah ini mungkin 34 kalau bisa join semua, alhamdulillah ini kita langsung bisa mulai. Oke, 25 masih 25 and counting. Oke, 27 7 orang, 6 orang lagi ya harusnya sisanya. Oh, 27 apakah akan bertambah ini? Satu. Oke, sampai 16-10 mungkin ya atau 15-10. Oh, masih nambah. Oke. Ada yang mau join lagi kira-kira? Takutnya eh, ada yang mau join tapi mungkin masih muter gitu internet. 28. Oke, cakep. 28. Kok apakah ada nambah lagi? Takutnya udah di start terus ada yang mau join gitu. Nanti nggak bisa join nanti. Sorry, tak cek. Kuisnya nanti berapa soal? Soalnya 7. 7. Yang penting untuk tips and triknya stay fokus aja gitu. Karena ada beberapa pertanyaan yang butuh fokus lah ya gitu. Ya sebenarnya mungkin hampir semua ya. Jadi stay fokus, stay safe. Bukan stay safe ya. Jadi stay fokus lah gitu. Oke, mungkin 28 kita mulai ya karena udah nggak ada yang join lagi. Kita langsung start aja. 1, 2, 3, 4, 5. Bismillah. Start. Nah, nah, tuh teman-teman bisa langsung pilih gitu ya tanggal ya. Dan semoga nggak ketipu ya, nggak kegocek ya soalnya ada yang tricky gitu ininya. Nah, oke, kita lihat next question. Oke. Wih, wih, mantap. Tipis-tipis nih. Masih masih aman, masih ada pertanyaan yang lain. Oke, next question. Nah, ini teman-teman bisa match logonya tadi. Sebenarnya udah dikasih tahu di slide-nya ya, waktu itu sempat dimunculin juga logonya apa dan namanya apa gitu. Bisa disamakan aja, tinggal dicocokkan kayak gitu. Oke, ini logo 44-nya semuanya data orchestration tools gitu ya. Semoga nggak ada yang kebalik-balik nih gitu. Oke, times up. Kita lihat leaderboard. Oke, wih, Mas Tatang mantap, lumayan. Oke, oke, 27. Oke, berarti ada yang masih beberapa yang keliru gitu. Tapi udah mostly udah hampir 70%, 80% udah bener gitu. Mantap, mantap. Oke, next question. Berarti teman-teman menyimak gitu ya. Ini hanya untuk ngecek menyimak atau tidak gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Nah, kita masuk next question. Nah, question yang selanjutnya, nah ini prinsip data pipeline gitu, yang outputnya tuh nggak berubah kalau dijalin berkali-kali itu. Namanya apa nih gitu? Tadi udah saya sebut jelaskan juga ya gitu tadi di awal. Oke, times up. Oke, leaderboard. Mas Aan, nice. Let's go, let's go. Oke, mantap. Idempotent, most apa namanya? Banyak yang bener ya gitu. Jadi sudah mungkin udah familiar dengan namanya gitu. Kita next lagi.
Apa nih kira-kira nih? Nah, kepanjangan di AG apa nih? Tadi sempat udah saya sebutin ya, atau dan di slide juga ada sih sebenarnya. Itu. Wow, mantap semua yang jawab. Oke, nice, nice, nice. Oke, leaderboard. Wah, mantap Mas Irfan ya, mungkin. Oke, directed as cyclic graph. Nah, ada juga yang akrilik gitu. Jadi sengaja dibikin ini biar ngetes ngetes kefokusan gitu. Ada juga yang direction cyclic. Itu ya tipis-tipis. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini suatu hari user minta bantuan kita buat nyediain kata customer supaya bisa analisa, tapi ya nggak semua informasinya dibutuhin. Kira-kira apa nih pendekatan yang dipilih gitu, yang paling cocok ya gitu untuk kasus ini gitu. Apakah ETL atau ELT? Atau nggak dua-duanya? Wah, berarti datanya nggak masuk dok. Oke, mantap. Oh, langsung berhenti dia. Kita lihat leaderboard lagi. Wah, nice, nice. Wah, leaderboardnya nih pergeserannya lumayan juga nih. Nah, ETL gitu ya. Nah, kenapa ETL sebenarnya lebih cocok ya? Karena kita nggak pengen di data warehouse kita itu ada data-data field-field yang nggak dibutuhin gitu sebenarnya intinya. Jadi kalau kita ELT kan konsep utamanya adalah copy data gitu. Kita nggak ngelakuin perubahan apapun di data awalnya gitu. Kita cuman copyin aja gitu. Jadi nggak ada bedanya. Kalau kita pengen ada beberapa yang di take out misalnya ya, nggak usah masuk ke dalam data warehouse gitu. Ya udah kita prefer ETL kayak gitu sih. Nah, terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, teman kamu pengen nih gabungin nilai dua kolom, user ID dan date. Terus dijadiin kolom baru namanya data artificial ID pakai Pandas. Sintaks yang bener kira-kira yang mana nih? Oke, times up. Oke, waktu habis. Kita lihat jawabannya yang bener yang plus. Tapi kita lihat, wah, mulai bergeser. Oke, wah hampir 50-50 nih. Jadi kalau di Pandas itu salah satu caranya adalah dengan menggunakan plus gitu. Jadi plus itu dia bisa dibilang menggabungkan dua buah series gitu. Di Pandas itu ada namanya tipe data series dan data frame. Nah, bedanya apa? Series itu adalah tipe data sebenarnya array tapi dia punya nama gitu. Array punya nama kolom. Misalnya array isinya angka dikasih nama numbers. Nah, itu jadi series. Kalau data frame itu apa? Gabungan series gitu. Series yang digabung-gabung-gabung jadi data frame kayak gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kalau series itu bisa dibilang satu dimensi gitu, cuman ada baris, tapi ketika jadi data frame itu ada kolomnya juga gitu. Jadi dua dimensi. Nah, kalau untuk ngegabungin series tadi pakai plus salah satunya kayak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ya, ya, pertanyaan terakhir cuman nggambarin mood doang nih. Kira-kira moodnya hari ini apa nih gitu? Apakah seneng, bosen gitu, sedih gitu, sedih habis galau ya habis galau. Terus apa ya misalkan kayak capek gitu atau apa karena besok udah Senin nih udah balik lagi nih ke rutinitas jadi kayak excited atau malah aduh kayaknya Senin nanti deh gitu. Kalau udah langsung disubmit aja. Jadi ini ya technically nggak ada jawaban bener dan salah, cuman gambar aja gitu. Oke, masih ada waktu, santai.
Wah, ini mantap nih. Ada yang belum submit, kayaknya lagi menghayati membuat emot nih, emoji. Oh, mantap. Oke. Tenet. Oke. Nah, sip. Nah, nih, wah ada yang seneng, ada yang senyum, ada yang apa nih? Matanya kemana nih? Apa satu mata gitu, terus gini gitu, wing. Terus ada yang apa nih? Senyum juga nih mungkin. Atau ada tangis nih, nangis nih kayaknya di kiri nih. Takutnya ada air tuh di kiri tuh. Aduh. Terus ada yang apa nih? Wah, ini complicated sepertinya. Sepertinya ada masalah yang rumit gitu. Terus ada yang happy, ada yang happy, happy, happy. Wah, ini apa nih? Apa nih? Oh, ini pusing kayak. Oh, enggak nih. Ini bintang ya atau apa nih? Ini lagi terinspirasi atau lagi pusing nih? Terus ada yang lagi on fire. Wah, mantap. Ada yang happy, ada yang bingung. Wah, aduh, bingung nih. Ada yang kaget nih kayak shock ini kayak. Terus ada juga yang panas gitu ya. Ini mungkin aku nganggapnya panas gitu, kena matahari gitu. Mungkin ikut sesi ini di luar gitu. Wah, panas. Mungkin. Terus ya dan lain-lain gitu. Thank you teman-teman udah berpartisipasi. Kita end. Leaderboardnya siapa nih? Wow, oke, mantap. Selamat nih pada Mas Sandy, Mas Tony, dan Mas Alfian yang sudah memenangkan kuis ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan mantap jiwa. Oke, iya itu kuisnya teman-teman. Nanti bisa hubungin saya langsung. Tapi ya mudah-mudahan nama asli. Jadi saya bisa, kalau nggak saya yang hubungi langsung gitu. Jadi 1, 2, 3-nya gitu. Terus kita balik lagi ke sini. Nah, dari kuis ya. Teman-teman thank you tadi udah join quiznya. Kita ada beberapa slide yang dikit dikit lagi gitu sebelum ke Q&A. Ya, ini referensi yang tadi saya pakai. Terus habis itu, nah sekarang sesi promosi, bukan sesi promosi ya, sesi memperkenalkan. Jadi seperti yang saya state di awal bahwa saya voluntary jadi community lead di Data Engineering Indonesia. Jadi Data Engineering Indonesia itu merupakan sebuah komunitas Telegram base. Jadi kita online to community yang mana kita itu bahas beberapa topik banyak sebenarnya. Yang penting itu domainnya data engineering. Mulai dari OLAP misalnya, terus habis itu mulai dari data pipeline tadi, terus big data, terus data warehousing, data lake, segala macam, data governance gitu. Nah itu kita bahas itu semua gitu. Dan insya Allah kita di tahun ini itu ada workshop-workshop yang sifatnya tuh series ya, berlanjut gitu. Nah, dan kita sekarang itu lagi godok pipeline lagi godok roadmap-nya juga. Insya Allah event pertama itu bulan depan kalau nggak ada halangan. Tapi kita lagi masih bahas roadmap-nya juga sama salah satu admin di sini, Mas Ardi. Sama juga satu lagi ada namanya Mas Saipul gitu ya, yang mungkin sempat muncul juga kemarin sharing-sharing tentang pengalamannya beliau gitu. Kayak gitu. Dan ya tentunya kita terbuka untuk teman-teman yang mau join dan juga mau kontribusi gitu ya, mau jadi bagian dari DE, bagian organizer itu juga monggo banget. Dan ya kita juga tentunya support ke DE kita juga, kalau ada teman-teman atau DE kita yang butuh support dari DE juga boleh banget gitu ya, kayak gitu. Terus habis itu kita ya satu lagi terakhir, jadi di tempat saya lagi hiring data engineer. Kenapa namanya automation? Sebenarnya ini cuma nama timnya aja gitu. Dia dedicated ditaruh di sebuah tim namanya automation gitu. Nah, salah satu responsibility-nya itu kita sempat bahas tadi nih. Jadi ngedesain dan bikin ETL pipeline gitu dari event logs gitu ya. Ini hanya data source-nya aja, terus ya bisa dipakai sama proses lain gitu atau tim lain kayak gitu. Nah, kalau kebutuhan yang dicari itu apa sebenarnya, bisa ngoding. Maksudnya lebih yang coder gitu ya, yang sifatnya karena kita mau ditaruh di platform nantinya si data engineer ini. Nah, jadi teman-teman itu di expect untuk bisa apa namanya coding gitu ya, terutama pakainya Python. Terus habis itu selain itu juga paling sama Kubernetes aja sih, sama Docker gitu. Setidaknya 3 itu yang
kalau bisa oke gitu, itu insya Allah sih bisa lancar lah gitu ya setidaknya. Lebih itu yang untuk dari requirement sih. Nanti bisa hubungin saya atau bisa cek langsung ke linknya. Kayak gitu aja. Dah, terakhir ya Q&A ya. Itu aja mungkin dari saya. Thank you banget teman-teman yang udah join dari awal sampai ke sesi ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kayak gitu. Waduh, mantap banget nih, Mas Okza. Tadi sebenarnya ada satu pertanyaan nih, Mas Okza ya, dari Agus. Eh, Mm-mm. aku langsung bacain aja ya. Mas mau nanya, ketika ada perubahan datanya di bagian production dan datanya sudah dimasukkan ke Becky, itu solusinya gimana ya? Perubahannya kadang 2 hari update, 1 minggu atau 1 bulan. Bentar. Atau Kalau Agus bisa uh, open mic, boleh ya juga. boleh boleh. Mm-mm. Ada suaranya, Pak Gun? Masuk, 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 Gus. Iya. Masuk masuk. Ya, pertanyaannya yang udah ditulis kayak gitu sih. Jadi kadang di produksinya itu ada update beberapa value value di kolomnya kayak gitu. Jadi kan uh, datanya udah uh, masuk ke backingnya itu contohnya 1, tapi di produksinya udah diganti 2 kayak gitu sih. Ya ngerti Mas. Jadi ini datanya yang berubah gitu ya. Iya. Oke, jadi untuk ini sebenarnya eh, yang pertama harus di make sure dulu dari tim production atau back end-nya ya bahwa mereka udah menyertakan field namanya itu updated at gitu atau last update time lah, mungkin kurang lebih itu ya artinya. Jadi artinya itu adalah ketika datanya berubah itu disimpan kapan terakhir dia berubah. Misalnya ini tanggal 15 ya, tanggal 15 itu nilainya 1. Terus besok tanggal 17 gitu 2 hari lagi datanya berubah jadi 2. Nah, kan ada field tadi tuh yang menampung kapan dia terakhir berubah. Nah, pasti nilainya kan akan berubah kan. Misalnya yang pertama di BQ itu disimpannya tanggal 15, nilainya 1 tanggal 15. Tanggal 17 masukin lagi nih. Jadi berubah jadi 2 datanya. Nah, tapi last update-nya kan yang di production udah berubah tuh. Bukan 15 lagi tapi 17 kan. Nah, yang perlu di make sure itu adalah punya field itu dan yang kedua ID-nya nggak berubah. Kalau ID-nya berubah, otomatis dianggap data yang berbeda. Nanti nggak bisa di merge gitu bahasanya. Kayak gitu. Jadi di BigQuery itu ada namanya query merge untuk menyatukan data yang dia itu sebenarnya sama secara ID-nya atau primary key-nya ya bisa dibilang. Tapi secara value-nya berubah. Nah, kemudian di merge itu nanti kita bisa menyertakan field mana yang mau dianggap sebagai yang lebih apa ya? Misalnya gini, last update-nya itu kan tanggal 15 sama tanggal 17. Yang paling baru tanggal 17. Kita pengen masukin tanggal 17 ke BigQuery, bukan tanggal 15-nya. Tanggal 15-nya memang udah ada, tapi kita mau replace gitu ya dengan merge. Nah, nanti bisa kita sertakan field last update tadi untuk ngasih tahu nih BigQuery. BigQuery, ini tanggal 17 yang lebih baru loh. Tanggal 15-nya buang aja gitu, ganti dengan 17 dengan cara merge tadi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Digantinya itu berarti di bagian BigQuery-nya atau ketika pas proses pipeline yang pertama itu atau gimana? Atau kita bikin 2 pipeline, jadi kita yang update atau gimana, Mas? Oh, kalau saya sih sarannya di BigQuery-nya aja sih Mas, di level BigQuery-nya. Gitu. Tapi bisa juga dari data pipeline. Kalau misal kita pakai Airflow ya misalnya ya, itu ada operator BigQuery kan ya. Di situ kita bisa menjalankan sebuah query dari Airflow gitu. Query-nya itu nanti bakal nembak ke BigQuery. Di situ kita bisa melakukan merge tadi gitu, proses merge-nya data tadi supaya tahu mana yang paling akhir dan paling baru. Nah, di situ juga bisa kayak gitu. Kebayang nggak, Gus? Ya, mungkin dari Mas Gunadi bisa menambahkan dari perspektifnya yang pernah dilakukan. Kalau dari saya kayak gitu. Iya, mirip-mirip sih. Sharing juga ya. Dulu dulu di sepanjang kita ngurus pipeline, memang kita ada 2 ya. Ada dua model ya, Agus ya sama Mas Okza ya. Kalau dari pengalamanku ada yang benar-benar tabelnya full full data backup gitu ya, full data load gitu kan. Jadi benar-benar kayak yang select all tadi.
Jadi dan setiap jalan itu datanya replace gitu, truncate gitu kan. Itu Translate. aman tuh. Itu aman gitu. Tapi ketika datanya udah semakin besar ya Gus ya, maka cara begitu jadi nggak bijak gitu karena kan load prosesnya jadi lebih lama gitu. Nah, makanya berikutnya untuk data-data yang udah besar sekali kita pakai yang incremental. Nah, incremental tadi pakai cara Mas Okza sih memang biasanya. Jadi kita pastikan ada satu kolom updated at atau last update-nya tanggal berapa. Nanti pas kita nge-extract datanya kan pakai query ya, select all where. Nah, where-nya tuh where updated at-nya yang hari ini gitu ya. Jadi walaupun datanya udah di-create dari seminggu yang lalu, tapi di-update baru kemarin itu tetap ketangkep gitu. Nah, itu udah keambil pertama pas ketika di-load itu baru di merge di BigQuery-nya. Nah, jadi biasanya sih ya kita gitu sih ya gitu. Nah, kalau yang full data load itu kita pernah pengalaman gini Mas Okza, ada satu table tuh berubah-berubah aja tuh itu nyebelin. Ada satu data source yang ajaib aja gitu, tahu-tahu kolomnya apalah, kolomnya apa. Kan ribet ya. Ya udahlah pokoknya di drop dulu lalu di create lagi gitu. Jadi setiap jalan itu datanya baru terus gitu dan kita memastikan memang secara raw number nggak seberapa gede gitu, masih ke handle lah. Gitu sih Gus. Jadi mungkin tergantung kebutuhannya Gus. Kalau datanya kecil banget gitu ya, ya udahlah langsung ini aja tiban-tiban terus gitu. Cuman kalau lebih bagus sih incremental kayak Mas Okza tadi jelasin ya. Oke, Sip, mantap. Terus apa lagi nih teman-teman, ada coba lihat. Iya nih kok harus join telenya nih Mas Okza, Mas Saiful nih. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Bisa open mic langsung aja. Yes, Mas Aan. Halo, Halo Mas. Halo Mas. ya, halo Mbak Uga. Aku mau nanya yang tentang Python tadi. Tadi kan di Python itu kalau nggak salah ada namanya interface ya, interface sama kelas ya, kelas yang menerapkan interface dengan maksud untuk buat standarisasi ya, berarti standarisasi kalau misalnya kelas itu mau pakai interface yang udah dibuat. Nah, pertanyaan itu di ini Mas, kalau misalnya kita buat satu kelas terus mau implementasi interface tersebut, tapi di kelas yang mau kita buat nggak ada function yang nggak diperlukan gitu dari interface. Tadi kan kayak di interface dibuat template-templatenya, function ini harus ada, function ini harus ada. Tapi di kelasnya yang mau kita buat, kita pengen implement interface tadi, standar tadi, tapi ada satu atau lebih function yang nggak diperlukan gitu. Apakah itu harus tetap ditulis atau enggak gitu. Karena di pengalaman sebelumnya, dari sisi review code selalu kena kalau misalnya ada code yang nggak diperlukan kenapa harus ditulis, terus sering kena di situ tuh sama senior gitu sih Mas. Lebih ke kalau misalnya ada function yang nggak diperlukan apakah harus tetap ditulis atau enggak gitu. Oh ya. Thank you. Ya, thank you Mas. Ya, kalau menurut saya sih jawabannya ada dua pilihan antara kita nggak usah nerapin interface itu. Jadi kita udah nganggap itu ya beda, bukan interface, bukan sebuah code yang mau mengikuti kontrak interface tadi. Karena kita ada beberapa function yang nggak kita terapin. Kalau nggak salah kan di bahasa lain juga kayak gitu ya. Kalau di Python itu sebenarnya nggak terlalu apa ya, definisi interface itu sebenarnya mungkin nggak ada ya, dalam artian kalau di Java gitu kan kita langsung bisa nerapin abstrak metode gitu, metode yang nggak ada implementasinya gitu. Kalau di Python ya kita nggak bisa bikin abstrak, sebenarnya nggak bisa gitu ya, cuman ngasih implementasi pas aja gitu. Nah, terus yang kedua, atau kita membuat function itu tapi kosong gitu kayak yang tadi saya tulis gitu. Jadi karena kita ibaratnya kita kan udah mengikuti kontrak ya udah kita mau nggak mau kita patuhi kontrak itu sebagaimana yang udah ditulis di interface-nya tadi, kayak gitu sih Mas kalau dari saya. Mungkin dari Mas Gunandi ada yang mau ditambahkan, ada yang kurang? Iya, clear sih sebenarnya tergantung kebutuhan sama convention di masing-masing company ya. Ada yang strict banget gitu ya, soalnya ya. Ada yang ya udahlah pakai aja yang emang dipakai gitu ya. Jadi itu ini sih tergantung appetite masing-masing ya kayaknya.
Ya. Benar. Itu Mantap, sih mantap. paling. Mantap. Oke nggak tuh kira-kira Mantap. Mas Aan menjawab nggak tuh? Oke Mas. Berarti antara ikuti kontrak yang itu atau buat kontrak yang baru ya? Gitu. Lebih ke Iya, situ ya. kalau menurut saya gitu. Jadi antara Oke. ikutin kontrak atau bikin yang baru. Iya, oke. Clear, nah. Thank you. Siap. Thank you, Thank you Mas Aan. Mas. Ada lagi nggak nih kira-kira nih? Nggak ada. Nah, mungkin aku mau nanya nih Mas Okza nih. Kalau dari yang udah tadi dijelasin gitu ya, berarti nantinya kan kalau kita pakai di Airflow, berarti tasnya sendiri akan ngejalanin satu file tapi banyak parameter tadi yang berganti-ganti Mas ya. Tadi kan ada tipenya apa, terus ada to-nya apa gitu ya, sama SSA-nya apa gitu ya, waktu ngejalanin Python-nya itu. Nah itu implementasinya kalau di Mas Okza saat ini waktu jalan berarti itu menambahkan parameter nama tabelnya atau gimana Mas? Karena kan bisa jadi sekali jalan satu DAG itu apakah satu table atau satu DAG beberapa table gitu. Oke. Kalau sekarang itu di yang tempat saya sekarang satu DAG sebenarnya satu table sih Mas, kebanyakan. Jadi dari sumber itu satu table, tapi table itu tuh dipecah-pecah di partisi atau di sharding gitu. Tapi ujung akhirnya itu sebenarnya satu table gitu. Jadi kita udah di awal itu udah ngetargetin mau tabelnya apa yang diambil gitu. Kemudian Oh, I see. tujuannya itu ya kemana kayak gitu ya. Nah, ada beberapa juga yang pakainya YAML gitu. Kita udah bikin semacam configurable filenya. Jadi tinggal bilang aja nih kita mau ngambil dari mana gitu. Jadi udah secara deklaratif gitu ya. Tapi ada juga beberapa case yang belum dibuat YAML-nya gitu. Karena ada beberapa case yang beda dan nggak bisa pakai YAML yang sama gitu. Atau pakai configurable file yang sama kayak gitu. Cool. Jadi satu DAG, satu table yang dicang jadi beberapa bagian gitu ya. Kalau dari di chunk-nya itu di level ininya productionnya. Jadi production itu kita terimanya table chunk. Nah, tugas kita nyatuin table tadi gitu. Karena kalau kita langsung consume semua table yang di awal itu semuanya tanpa dipecah-pecah itu langsung kan berat gitu ya. Nah, tadi dari tim production itu emang udah nih mecah-mecah table tadi gitu. Supaya ketika kita ngambil datanya pun juga udah lebih dikit gitu kan dari segi number of rows kayak gitu. Oh gitu, berarti udah nggak ada effort ngecang di Python-nya lagi Mas Oh, ya? nggak ada Mas. Oh. Nggak ada kalau di level Python. Oh iya. Ya kok pengalamanku di beberapa perusahaan yang ngecang kita tuh ada yang pakai query-nya lah, offset limit gitu kan. Atau ada yang kita kayak nge-register last ID yang kita proses gitu, terus nanti lompatannya berapa gitu kan. Jadi setiap proses nanti incremental last ID-nya berapa gitu. Kalau enak ya kalau di production-nya udah dipecah-pecah gitu ya. Udah pecah-pecah dan ya sebenarnya sekarang setelah dipecah pun kita belum sampai yang pakai limit offset sih. Tapi ada juga sih beberapa table lain yang pakai limit offset gitu walaupun udah dipecah karena dari segi number of row itu udah terlalu tinggi gitu. Maksudnya ketika kita narik itu pun langsung ngebebanin si production-nya tadi kayak gitu. Jadi makanya akhirnya disaranin pakai limit offset aja kayak gitu. Ada juga, tapi beberapa pun ada yang nggak pakai kayak gitu. Oh, gitu. Oh, oke deh. Ini pertanyaanku terakhir Mas, sebelum kalau misalnya teman-teman lain nggak ada pertanyaan, kira-kira Mas problematika apa aja sih Mas yang biasanya dihadapin gitu day to day-nya gitu sebagai DE sejauh ini Mas Okza? Problematika ya. Problematika sebenarnya apa ya? Sebenarnya salah Nggak ada satunya ya kayaknya ya. maksudnya yang benar-benar ini sih paling yang sering tuh dulu ya, tapi ya kalau sekarang sejauh ini mungkin karena masih baru juga jadi belum banyak gitu ya, bahkan mungkin belum ada yang terlalu gimana. Jadi kalau dulu itu masalahnya ada di misalkan ketika skemanya berubah itu kadang repot gitu. Skema dari production terutama ya gitu. Ya kalau di BigQuery sebenarnya udah bisa pakai parameter allow skema, ada kalau nggak salah ada parameter untuk kita bisa ngerubah table ini gitu skemanya. Cuman ya otomatis kan datanya kan yang lain bakal nol tuh gitu, ya udah ya jadi
emang ada berapa yang nol juga gitu nantinya. Karena data yang skema baru kan baru dibuat juga tuh pada hari ini misalnya gitu. Dan apalagi misalnya baru dikabarinnya 1 bulan kemudian gitu, otomatis kita harus backfill gitu kan, backfill ke belakang, ngisi data-data yang belum masuk gitu. Nah kayak gitu-gitu. Itu salah satunya yang sering lah Iya. dulu gitu. Dosa. Kebayang sih keselnya kayak apa ya. Terus yang kedua, kalau udah berurusan dengan API ya sebenarnya. Karena API ini kan yang develop bukan kita gitu ya. Kita pakai dari luar gitu, third party. Kita nggak bisa kontrol itu juga. Jadi kadang kalau udah kena limit tuh pusing gitu. Iya. Nah gitu-gitu. Jadi itu yang harus benar-benar diakalin gitu. Itu sih sering terjadi di situ kayak gitu kalau sebagai DE. Ya sisanya paling ngurusin error-error yang nggak kita expect aja sih Mas. Misalnya kita udah bikin handler buat A terus tiba-tiba muncul yang B. Terus akhirnya kita nyari lagi ini caranya gimana cara biar bisa ngakalin gitu. Ya biasanya ini mungkin terjadi di scale data yang mungkin dari awalnya sekian baris gitu atau sekian mega terus tiba-tiba membludak jadi gigabyte gitu. Nanti mungkin pendekatannya kan beda lagi. Iya. Yang kadang kita di awal tuh nggak mikirin itu, yang penting kita deliver kan. Ya biasanya hal-hal kayak gitu sih yang mungkin cukup sering terjadi gitu di beberapa company. Tapi justru di situ proses belajarnya ya Mas Ogza Iya, ya. betul. Sebenarnya kalau aku bisa bilang error tuh bukan sesuatu yang menyeramkan atau nightmare gitu, tapi di situ tempat kita apa ya, kejadian kita untuk bisa belajar gitu dari error itu gitu. Jadi ya sebenarnya banyak error tuh apa namanya, positif side-nya kita jadi belajar gitu. Karena error itu ya bisa jadi terjadi di kemudian hari terus kita udah dapat nih learning point-nya gitu. Caranya gimana fixing-nya gitu-gitu. Oke, cool, mantap. Oke, ini ada dari Mas Wahid. Mangga Mas Wahid. Mas Wacit ya. Mas Wahid apa Mas Wacit? Halo. Iya Mas, masuk Mas Wahid. suaranya. Mas Wahid. Udah masuk ya. Saya sebenarnya ini ada kemarin ada case gitu. Jadi ingest data dari API, swap API ya. Jadi dari swap API-nya itu ada banyak kolom yang masih kosong gitu. Tapi kolomnya udah ada. Mungkin emang dari sananya emang belum dipakai kolom tersebut, tapi udah disediakan gitu. Nah, pas saya kan itu mau dijadiin kayak master data manajemennya di BigQuery gitu. Jadi ada beberapa source, terus mau dijadiin satu gitu. Nah, itu salah satunya ada yang pakai SOAP API gitu. Terus di situ tuh, ya itu tadi kendalanya, karena dia emang kolomnya ada tapi kosong ya. Terus ketika saya mau ibaratnya kayak nge-force dia supaya jadi string gitu. Karena kan kayak ada beberapa kolom yang kayak kode gitu kan, ada yang state as integer gitu ya, secara otomatis gitu. Padahal sebenarnya mau dijadiin string gitu. Itu tuh pas saya state gitu, pas saya masukin gitu ya ke external table, dia tuh kan saya milihnya yang auto schema gitu ya. Nah, kalau di auto schema dia kalau misalnya tidak ada transformasi gitu, dari awalnya langsung di state integer gitu. Tapi pas saya misalnya state jadi saya state jadi string gitu, nanti value-nya dia jadi none gitu. Jadi dia bukan null tapi none gitu. Tetap ada value-nya tapi value-nya none gitu kan, itu kan harusnya null ya secara default ya kalau string gitu. Nah, itu kendalanya itu sih. Jadi saya masih bingung supaya dia ngerubahnya jadi null gitu. Kalau misalnya saya coba yang lain gitu, itu kan tadi yang pakai S-type ya. Kalau S-type jadi bervalue none, tapi kalau misalnya saya filna gitu, filna pakai string kosong, dia kalau misalnya di save tetap jadi integer gitu. Saya kan bingung ya, maksudnya udah dijadiin string kosong tapi di tabelnya tetap ke detect-nya sebagai integer gitu di query-nya. Terus jadinya untuk sementara ini ketika inisial skema tabel awal itu saya state as string, tapi pas masukin value saya cuma masukin string kosong gitu. Baru itu sih yang dicoba. Cuman saya masih bingung misalnya case-nya kayak gini harusnya gimana ya Mas Ogza gitu. Apakah gitu. Nah, Jadi supaya secara default
kita nggak melakukan banyak perubahan gitu. Misalnya udah dicoba misalnya pakai string kosong tetap jadi integer, padahal udah di state gitu supaya dia string. Di Pandasnya udah ke detect sebagai objek gitu. Tapi ketika dimasukin ke BigQuery dia malah jadi integer lagi karena auto skemanya ya. Nah itu masih belum tahu sih buat handle-nya gimana ya Mas. Oke. Kalau menurutku kayak aku belum pernah ngalamin ini sih sejauh ini ya. Cuman kalau menurutku pribadi ya dari yang aku tangkap ya. Jadi menurutku sih bisa dibikin jadi none tadi sih Mas. None tuh dibiarin gitu. Kan tadi kalau nggak salah kalau dirubah jadi string ya itu jadi none gitu ya nggak salah ya. Bukan kalau Iya, kalau pakai S-type str jadi objek di Pandasnya. Tapi di BigQuery-nya iya benar jadi string gitu. Tapi value-nya none gitu. Nah, ketika jadi none itu ditransform lagi gitu. None-nya dihapus gitu. Di query lagi hapus dari proses transform yang di BigQuery kayak gitu. Jadi dibikin string kosongan. Oh, jadi mending gitu aja ya. Iya, kalau saya mikirnya sih gitu. Lagian kalau kita running di BigQuery kan iya udah pas ya apa ya? Ya paling ini kalau nggak ada consider cost masih oke lah, masih boleh lah dicoba gitu. Jadi kita beratkan di sisi BigQuery-nya daripada di sisi Airflow-nya misalnya atau di sisi apa namanya sistem kita gitu. Kayak gitu sih paling sejauh ini yang aku kepikiran. Yang saya udah coba sih tadi paling di state pas initial table awal gitu. Yang tadi saya bilang dipakai S-type gitu, tapi dengan value none. Habis itu saya run ulang lagi, tapi nggak saya pakai S-type, tapi pakai filna doang. Nah itu bisa sih Mas jadi null. Ya paling baru itu sih. Mungkin nanti kalau misalnya udah ada isinya paling ya, yang kalau ada kendala lagi gitu. Kan ini baru initial awal ya dari source-nya emang begitu gitu. Ya, tapi menarik juga sih di BigQuery ini kok dia nggak interpretnya integer gitu kalau kosong gitu dia taunya integer tahu ini dari mana gitu kalau nggak bisa punya value-nya Padahal bisa udah dipakai ini filna string kosong gitu. Di Pandasnya juga udah ya berubah filna jadi objek. Iya. Ya sih itu sih. Oke Mas. Berarti itu aja paling ya. Kalau di ini paling di replace aja ya si Nani. Oke. Kasih Mas. Ya, oke Mas. Ya paling itu mungkin ada yang lagi. Oh ini ada yang nanya sorry Mas Tony ya. Ya. Bla. Mau tanya Mas, untuk dokumentasi data di Airflow kira-kira menggunakan apa ya Mas? Dokumentasi data di Airflow, mungkin ini bisa dielaborate Mas Tony dokumentasi data di Airflow. Nah ini maksudnya gimana ya? Takutnya salah nangkep. Mas Tony bisa open mic kah? Iya, halo Mas. Kedengaran Halo nggak? Mas, kedengaran jelas Mas. Oke, kan saya baru belajar tuh mengenai DBT kan ada untuk data documentation pakai YAML ya. Kalau di Airflow kira-kira pakai apa gitu? Data documentation kalau di DBT ya ada pakai YAML terus nanti YAML-nya diparsing ke website gitu kan. Iya, Bisa betul. ketahuan. Kalau di Airflow sebenarnya sih ini beda ya secara purpose tuh beda. Dalam artian Airflow ini kan sebagai orkestratornya gitu. Yang tugasnya untuk nyuruh-nyuruh lah atau ngejalanin sebuah perintah sesuatu hal gitu apapun itu secara ya bisa secara schedule gitu ya, secara terjadwal kayak gitu. Dan kalau dokumentasi data jatuhnya karena dia nggak nyimpen data sebenarnya di Airflow, jadi nggak ada dokumentasi data gitu. Maksudnya konteksnya ini kalau apa ya DBT ini kan sifatnya dia ya bisa nge-transform, terus dia connect ke data warehouse-nya, terus dia bisa nge-parsing dari dari Jinja-nya, habis itu langsung dibikin bisa jadi dokumentasinya gitu. Kalau Airflow jatuhnya nggak, setahu aku sih nggak ada ya yang kalau konteksnya kayak DBT itu beda soalnya. Kalau misalnya maksudnya data katalog beda lagi gitu, itu udah di luar ranahnya Airflow kayak gitu Mas. Mungkin sampai situ dulu, nanti bisa ditanya lagi, bisa follow up question atau dari Mas Gulandi mungkin mau nambahin. Iya, sebenarnya dari DAG itu juga udah lumayan jadi ini juga sih untuk flow understanding-nya juga kan udah lumayan ya. Maksudnya dokumentasi dari DAG juga di situ kelihatan dependensinya apa gitu-gitu ya. Tapi kalau untuk
dokumentasi data, iya bener sih, aku juga kurang paham nih. Mungkin ekspektasinya Mas Tony apa ya, dokumentasi datanya di sini konteksnya? Oke, kan saya baru belajar tuh mengenai DBT. Jadi bisa DBT itu kan konsepnya ELT ya, di mana di bagian transformnya itu bisa bikin documentation. Sedangkan Airflow kan juga pasti pakai konsep ada transformnya di dalamnya. Nah, pengennya itu di bagian transform ada dokumentasi datanya. Jadi bisa tahu, oh ini data yang ditransform itu kayak mana struktur datanya gitu. Itu sih Mas. Oh iya, kalau menurutku kayaknya beda konteks ya Mas ya. Kalau Airflow lebih ke orchestrator ya, lebih ke workflow management ya. Kalau DBT memang T-nya ELT kan DBT biasanya gitu kan. Jadi kayaknya memang beda konteks sih Mas, lebih ke mungkin toolingnya bisa beda kali ya, lebih ke data katalog gitu kali Mas di sana. Ya, biasanya kalau dari setahu saya sih udah beda ini lagi, udah ranahnya udah bukan Airflow gitu. Cuman tools yang kita mau pakai sebagai let's say tadi yang kalau dari Mas Bulan dibilang data katalog atau data lineage gitu ya, itu bisa connect ke Airflow juga, ada juga kayak gitu. Jadi kita manfaatin Airflow-nya itu ya untuk ya orkestrasi tadi, tapi untuk hal-hal yang dokumentasi di luar itu ya ada lagi sendiri nanti toolsnya beda lagi kayak gitu. Kira-kira gimana Mas Tony, udah menjawab mungkin, sorry. Oke, Oh saya rasa atau udah ini cukup sih, juga Mas. nih Mas Apa Tony, tuh? mungkin masukan juga ya, waktu kita pernah bikin kayak semacam standarisasi ketika nge-commit ke Git, itu perlu ada komennya di situ, penjelasannya. Nah itu juga bisa jadi salah satu juga sih, kalau misalnya perubahan ini konteksnya apa gitu, jadi lebih di situ juga bisa gitu. Jadi tapi memang tidak menjawab Airflow-nya sih. Lebih ke lingkungan yang ada di CI/CD-nya mungkin bisa diperkaya juga gitu, atau tools yang berbeda. Oke, makasih Mas. Mungkin karena Siap. masih belum paham dengan Airflow-nya juga belum hands-on-nya terlalu dalam, jadi masih belum kebayang gitu. Oke, Oke, sama-sama belajar makasih sih Mas. Mas. Siap, sami-sami. Ya. Ada lagi teman-teman? Kayaknya kita batasi sampai 16.00 kali ya Mas ya. Tapi kalau nggak ada mungkin kita bisa close lebih awal. Ada lagi teman-teman? Oke Mas, mungkin singkat aja Mas, mau nanya untuk best practice-nya ini gimana ya Mas, kalau misalnya ada satu DAG, terus ada dua case dengan flow yang sama, terus kita mau pakai satu DAG, atau kita buat dua DAG untuk terapin flow yang sama tadi itu. Jadi kita punya satu DAG, misalnya satu DAG, terus ada konfigurasinya, variabel dan segala macam. Nah, ada case yang baru, sama nih konfigurasinya, cuma beda value variabelnya aja. Apakah bisa pakai satu DAG yang sama itu, terus kita nanti mainin di variabelnya, atau kita buatin dua DAG yang terpisah, walaupun sebenarnya itu jadi kayak pemborosan code ya. Karena kita harus buat dua kali code yang sama gitu. Ya. Gitu. Itu best practice-nya, apakah kita buatin dua DAG, atau satu aja terus kita mainin di variabel. Kalau speaking dari sisi best practice ya, aku considernya pertama gini, ngelihat dari maintainability-nya dulu sih. Kalau kita nge-maintain 2 DAG itu kan lebih costly ya. Ya dari sisi dari human-nya gitu, untuk kita ngubah-ngubah tuh harus lebih banyak lagi yang diubah gitu. Jadi otomatis saya lebih prefer satu DAG tentunya. Nah, yang dimainin dari sisi variabelnya tadi berarti gitu. Ini konteksnya kalau misal cuman bedanya nggak ini ya, gimana bilangnya? Atau mungkin case-nya kayak gini Mas, saya pengen ngirim email report ke satu instansi. Oke. Terus dia nanti bakalan ngerunning prosedur untuk dapetin datanya. Oke, benar. Ngirim ke satu instansi. Nanti kan berarti parameternya cuma beda di nama instansinya. Betul. Dan emailnya. Nah, itu apakah kita buatin 2 DAG atau satu DAG aja? Oh, ya. Kalau itu satu DAG sih Mas. Satu DAG aja. Oh, gitu. DAG. Satu DAG aja ya. Iya, satu DAG aja. Itu bisa kok kalau kayak gitu. Untuk kalau table yang di load, misalnya table 1, terus dengan table yang kedua transaksi di partner 1 dengan transaksi di partner 2, kan sama tuh dari segi kolom, table.
dan segala macamnya. Apakah itu juga kita mainin di variabel atau kita buatin 2 DAG Mas untuk case kayak gitu? Ya. Kayaknya ini mirip yang pertama Mas ya, kalau nggak salah tangkep ya. Jadi bedanya beda partner tapi dari segi kolom tuh sama gitu. Nah itu Iya, bisa pas ketika ngeloadnya itu aja kita mainin di variabelnya gitu. di variabel. Kayak gitu. Kecuali ini konteksnya udah beda banget ya, gimana bilangnya? Misal kita nggak bisa nerapin di partner 1 sama partner 2 ini udah beda banget konteks ranahnya gitu. Dari segi workflow tuh beda kayak gitu. Misal yang di partner 1 dia ada perubahan A, B, C, D, tapi di partner 2 nggak ada tuh. Nah itu kita nggak bisa nerapin satu generic DAG yang sama kayak gitu menurutku. Jadi emang harus balik lagi ke kebutuhannya apa gitu. Terus ya kayak gimana pengennya kayak gitu. Siap. Thank you Mas Okta. Ya, sama-sama Mas Aan. Mantap, Ya, seru banget Oke, nih, aku seru coba banget. ini nih, penasaran apa, Thank you, pengen Mas Bram. ngejawabin yang di chat. Jadi pertama ini ya, mungkin skemanya bisa di-define, jangan pakai auto skema. Bisa ambil dari information skema. Ini benar, tapi kalau asalnya dari relational DB, itu kan kita bisa ngambil information skema tuh. Tapi kalau dari Mas Wahid bilang itu dari API, otomatis nggak bisa. API aku nggak pernah lihat kalau dia nyediain yang kita bisa nge-get skemanya gitu. Kayaknya most likely dia nggak nyediain gitu information skema. Jadi menurutku sih nggak bisa sih. Kita kurang punya akses ke sini gitu. Kecuali dari relational DB ya. Terus habis itu defense schema ya. Sebenarnya kalau defense schema tuh aku juga tadi pengen jawab itu sebenarnya defense schema. Cuman kalau API ini malasnya strukturnya bisa berubah secara cepet gitu. Jadi aku ngerasa aduh ini kayak kok defense schema kok kayaknya mana ya gitu. Emang ada bagusnya tapi ya jeleknya sometimes tuh bisa error karena kita skema yang di API itu berubah lagi gitu dari yang kita define di data warehouse. Jadi ya itu sih kadang jadi hal yang dilema. Tapi ya kalau mau ya di enforce dari awal kayak gitu ya otomatis kita ketika nge-get datanya harus disamain kayak gitu paling. Itu sih paling itu aja. Mantap. Kalau pakai metode staging gimana Mas Okza? Jadi kayak tadi Ya. biarkan dia none dulu, nanti ada transformasi berikutnya. Ya tuh setuju juga Mas. Jadi aku tadi nangkapnya di external table-nya Mas Wahid itu stagingnya kayak gitu. Jadi kita transform lagi tuh, transform yang dimaksud tuh untuk ke model yang udah native kayak gitu. Atau kita bisa bilang ke versi prod-nya lah bahasanya gitu. Atau versi kalau di tempat lain mungkin ada transform layer kayak gitu, ada yang raw layer, staging layer, ada juga yang serving layer lah ya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kita bikinnya per layer gitu, jangan langsung dimasukin ke satu layer yang sama gitu antara staging sama yang prod lah kayak gitu. Iya sih Mas, saya juga belum nanya ke kliennya buat logical data modelnya, kan harusnya baiknya nanya ke mereka ya biar pasti si kolom-kolom ini gitu ya buat nge-cache. Ini dari klien Mas, aku kira dari internal gitu, mau menarik data. Iya, datanya dari klien, emang kliennya. Oke. Berikutnya Mas Wahid nih bisa ngisi nih. Bisa Mas. Sikat. Oke, sikat. Oke, dia ada lagi mungkin di chat ada yang aku kelewat nggak ya kira-kira ya? Kayaknya enggak sih ya. Kalau ada yang kelewat tolong Mau nanya lagi boleh Mas Vivin? Iya, masih ada waktu Mas Agus. Mau nanya, nanggapin yang tadi sebelumnya nggak berani jawab tadi. Kalau di tabelnya itu nggak ada kolom last update itu gimana? Apakah minta ke bagian backend-nya? Terus sama satu lagi, tadi kan disinggung pakai limit offset untuk incrementalnya ya. Agus kan kurang paham untuk yang sekarang kayak gitu. Baru belajar juga. Kalau Agus sendiri pakainya itu last update 1 hari gitu. Jadi pengambilannya jadi append terus kayak gitu. Boleh dijelasin nggak limit offset kayak gitu tuh gimana maksudnya, konsepnya? Tahu ID terakhir yang udah diambil itu kayak gimana sih? Kayak gitu sih. Kebayang ya? Kebayang. Masuk ke mungkin? Ya, tapi ini aku coba jawab dari yang pengetahuanku ya gini. Limit offset itu konteksnya adalah kita mau narik data gitu.
kalau yang nyimpen ID terakhir apa itu ketika pas mau masukin gitu, biar tahu oh ini ID terakhir ini, terus kita masukinnya jangan ID yang sama lagi gitu misal. Nah, kalau limit offset itu kita ketika narik data yang besar biasanya. Jadi kita tuh nariknya perlahan lah, ibaratnya tarik satu dulu gitu. Nyicil ibaratnya nyicil gitu. Misalnya nyicilnya 100 data, 100. Nah, itu ya kalau mau langsung dimasukin sih kayaknya aku belum pernah ya. Cuman kebanyakan ya nariknya aja yang perlahan gitu. Jadi cuman 100 nanti kalau udah semua terkumpul baru dimasukin gitu. Jadi secara konteks mungkin beda ya gitu antara limit offset sama yang ID terakhir tadi gitu. Kalau limit offset untuk ketika narik data, kalau pakai ID nyimpen ID terakhir berapa atau incremental itu bisa dua-duanya, bisa narik dan bisa masukin. Kalau incremental pas narik itu tujuannya untuk kita ketika narik tuh nggak usah semua datanya, nggak usah dari awal sampai akhir. Jadi dari segi resource tuh lebih hemat. Kayak yang tadi Mas Gun bilang, kita nyimpen, kita tahu misalkan hari ini nih tanggal 15, ya udah kita mau narik tanggal 15 aja, kasih where gitu, where date atau last update tanggal 15. Tapi kemudian kan tanggal 14, 13 seterusnya kan nggak keambil kan. Ya udah, ya nggak apa-apa gitu. Justru lebih hemat kan akhirnya dari segi resource. Terus yang dimasukin ya udah tanggal 15 itu tadi gitu. Dengan kita ngecek kalau di incremental kita ngecek lagi ke destination tadi, ke BigQuery misal atau ke Postgre gitu. Kita cek berdasarkan ID tertentu. ID yang si data itu kalau misal ID-nya apa namanya kan ID-nya sama terus last update-nya nih yang beda gitu. Ya udah kita tinggal ambil last update yang paling baru, yang last update paling lama dibuang gitu. Atau proses merge-nya sebenarnya di dalamnya kayak gitulah kurang lebih kayak gitu. Terus yang kedua tadi kalau nggak salah kalau belum ada kolom last update gimana? Sebenarnya sih aku dulu juga ngalamin ini di sebelumnya dan akhirnya otomatis minta ke tim backend-nya gitu. Kita komunikasiin aja concern kita apa terutama kenapa kita pengen ada field itu, gunanya untuk apa gitu. Jadi supaya mereka juga ngerti. Karena gini, karena kadang tuh perspektif dari tim engineering terutama backend ya sama tim data tuh beda gitu. Mereka bisa aja nggak butuh last update atau nggak dipakai di aplikasi mereka gitu. Buat apa gitu misalnya. Karena kan data yang disimpan di aplikasi itu kan adalah data yang digunakan di aplikasi gitu. Baratnya. Kalau kita perspektif data kan kita pengennya ngebikin si ETL ini atau pipeline ini seefisien mungkin gitu. Dengan bantuan last update gitu. Kayak gitu sih. Iya, bener sih dari Mas Wahid juga bener nih bisa pakai hash. Bisa juga ini yang diterapin sama Airbed kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Jadi dia nge-hash satu row itu dibikin jadi hash. Jadi satu ya sequence of number dan juga karakter gitu. Tapi balik lagi harus ada ID-nya supaya tahu mana yang lama mana yang baru gitu sih. Kurang lebih gitu. Surrogate key gitu kali ya, Ya, Mas Wahid. surrogate key benar, surrogate key tapi di hash supaya lebih singkat gitu Mas apa? Supaya lebih pendek. Kalau surrogate key kan kayaknya kalau semua kolom digabung panjang banget tuh. Kurang lebih gitu. Nanti di checksum lah, checksum ya ngebandingin lah. Simpelnya ngebandingin yang lama sama yang baru gitu aja. Gitu. Sorry kalau terlalu kompleks misalnya penjelasannya. Tapi feel free Agus kalau misalnya kita mau Ya, lanjut diskusi di grup di WhatsApp. grup aja boleh Mas. Oke, insya Allah ini jadi aku rasa ini hal-hal begini pas ketemu sih. Ya, kita benar. bikin pipeline itu pasti ketemu gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa belajar dari banyak pengalaman lebih seru lagi gitu. Ini sudah 16.02, sudah kayaknya udah lama udah 2 jam gitu. Foto-foto dulu. Oh Foto-foto iya boleh. kita nggak pernah foto-foto ya. Iya. Oh dari awal Oke, belum kah Mas? Iya. Oke deh kita. Boleh. Bentar remove pin lalu remove pin lalu oke deh on cam dong teman-teman dong. Ada 2 page nih 2 kali. Ya. Wes, mantap. Ada yang di gurun pasir. Mas Wahid. Lagi bertapa kayak Mas Wahid. Stres kerja. Galuh, mana Galuh. Oke, nggak ada lagi. Nice. Galuh ini udah lama banget nggak ketemu Galuh. Oke, ada lagi yang mau on cam? Oke, Nanda.
Siap Mas Kun. Oke, ada lagi? Nggak ada. Oke. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke, page kedua. 1, 2, 3. Oke deh kalau gitu. Kayaknya kita udah bisa cukupin ya Mas Oksa dan teman-teman. Makasih banyak Siap. nih Mas Oksa. Nih gokil sih. Ini kita alhamdulillah bisa dapat pelajaran, bahkan aku rasa mudah-mudahan sih ada hal yang bisa lebih di breakdown, beberapa hal yang lebih rinci lagi gitu kan Mas ya. Misalnya kayak tadi kan kita banyak dapat kayak overview supaya memang kita ngambil dapat experience-nya dulu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dielaborate juga di grup teman-teman ya. Feel free kalau ada yang mau nanya, Mas Okza, Mas Saiful dan teman-teman yang lain, insya Allah bisa dengan senang hati menjawab gitu. Dari aku demikian, kalau ada kesalahan mohon maaf tadi juga terlambat. Oke, dari aku demikian. Makasih banyak ya teman-teman. Selamat sore. Have a nice weekend. Tinggal beberapa jam lagi. Assalamualaikum. Selamat sore. Bye. Selamat sore, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you teman-teman. Thank you Thank you, semuanya. Mas Terima Oksa. kasih. Ya, thank you Mas. Bye-bye.